Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Infat di TTD Table Tennis Discussion. Kawan-kawan semua, bersama saya Ridwan Yusuf Ahmad dan rekan saya Kang Henry Baskoro. Kita akan mengupas lagi, mengulik-ngulik lagi, gosip-gosip lagi tentang perkembangan-perkembangan yang ada di dunia politik Indonesia belakangan ini. Kawan-kawan semua, saya dan Kang Henry dari tadi pagi kita sarapan nasi kuning. Ya, kita melihat di nasi kuning itu ada kuningnya, ada merahnya, ada hijaunya gitu ya. Semuanya ada. Semua dimakan habis. Kita mulai dari mana Hen? Ceritanya nih Hen. Ya kalau urutan ya itu kan ada pertemuan antara Nasdem dengan kunjungan Mbak Puan ke kantor Nasdem. Nah ini kan banyak spekulasi yang muncul nih. Betul. Ada kerjasama apa? Karena mengingat Nasdem pada saat sebelumnya itu ada mengumumkan calon-calon. Dari Rakernas ya. Terus kemudian ada 3 nama yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Andika Perkasa. Terus kemudian menariknya lagi adalah ada hubungan disinyalir hubungan kerjasama antara Nasdem dengan PKS. Oke. Karena ada kunjungan kan. Terus kemudian Demokrat. Nah, ini gimana nih ada Puan? Tapi pasca pengumuman 3 calon hasil Rakernas ya waktu itu kan belum ada update apapun ya. Si 3 calon itu belum diapain sama Nasdem. Tahu-tahu ketemu Mbak Puan. Nah, terus kemudian apakah ini menguatkan salah satu orang yang diusung di antara 3 itu, atau justru menggugurkan ketiga-tiganya? Atau mendampingi? Nah, kalau saya sih lihatnya, kalau Ganjar dengan Puan ya nggak perlu juga datang ke Nasdem, tinggal selesaikan aja. Toh tiket juga punya di PDI. Nah, tapi kalau misalnya kita skip ya Ganjar, bagaimana dengan AB, Anies Baswedan, Anies Puan atau Puan Anies dan sebagainya? Saya pikir etikanya tentu yang kursinya lebih banyak nih. PDIP. Berarti kalau ada Nasdem, ada PDIP, apakah PDIP nomor 1 dong? Iya, berarti Puan Anies. Kalau kita melihat ya, kalau Puan Anies, apa iya suaranya bisa bulat utuh tuh? Anies bawa gerbong, Puan bawa gerbong, jangan malah bubar. Yang milih Anies nggak mau milih. Nggak cocok. Pilih Puan, masa Anies kok? Kan begitu selama ini. Ini logika psikologi pemilihnya. Ya, begitu. Terus kemudian kalau misalnya Anies di nomor 2 atau jadi cawapres, apa iya Pak Anies ini mau jadi cawapres? Karena sementara ini kan yang digadang-gadang dia calon presiden. Bahkan di survei sendiri termasuk 3-4 besar untuk calon presiden, bukan calon presiden. Nah ini menarik. Nah, jadi terakhir ada Andika Perkasa ini walaupun nama baru, tapi ini kan udah sering digadang-gadang ya, muncul lagi sosoknya sosial media ini juga aktif loh. Nah, saya pikir Andika Puan ini lebih masuk akal menurut gua. Kenapa? Karena pertama, Puan yang diusung sebagai presiden tetap bisa jadi presiden. Oke. Oh, ini berarti Puan Andika. Oke. Nah, terus kemudian dengan logika bahwa suara PDI kan lebih besar kan, makanya bisa mengusung capres. Dan kemudian Andika sekarang masih Panglima TNI. Nah, nanti kemudian berduet nih Puan Andika. Saya pikir lucu juga. Wah, ini menarik. Sipil militer dan berbagai survei. Nah, berbagai survei juga kan Andika muncul. Terus kemudian masyarakat lagi pengen ada sosok militer. Tegas. Ya, muncul kembali gitu ya. Apalagi selalu begitu ya di Indonesia. Tampilan fisik juga Andika. Bodybuilder ya. Sayang istri pula. Dibawa mulu istrinya kemana-mana. Jadi saya pikir ini menarik nih Puan Andika. Kalau Puan Andika jadi, mungkin ini jadi pasangan yang patut diperhitungkan. Nah, kalau Puan Andika, Anies ini kan minggu depan udah selesai jadi gubernur. Nanti menarik. Bulan depan. Ya, kita kan berandai-andai. Andai misalnya Puan sama Andika
bungkus tuh, ada PDIP, ada Nasdem. Satu dua ikut lagi. Ikut lagi. Nah, terus gimana koalisi yang sebelumnya terbangun? Ada Demokrat dan PKS. Ada PKS. Dan dua-duanya sudah datang ke Pak Surya Paloh habis rapat kerjanya. Bahkan sempat beberapa fungsionaris Demokrat bilang ini cocoknya Anies Baswedan AHY karena ada Demokrat dan sebagainya lah. Nah, saya pikir bisa boncos nih. Jadi bukan hanya boncos partainya, tapi kandidatnya. Anies Baswedan belum bisa diusung. Yang kedua, partainya ada Demokrat sama PKS yang nggak cukup kalau cuma berdua. PKS Demokrat berdua tuh nggak cukup. Tapi kalau Nasdem PKS Demokrat itu baru cukup. Jadi PKS dan Demokrat secara tidak langsung agak sedikit bergantungan dengan Nasdem. Iya. Butuh. Tiga ini saling harus butuh. tiga. Nasdem Demokrat nggak cukup. Nggak bisa. Nasdem PKS nggak cukup. Nggak bisa. Jadi nih karena dia butuh tiga partai, jadi mesti ikut. Dia mesti ikut. Nah makanya tadi kalau Puan mengajak Andika, terus kemudian jadi PDIP Nasdem, lalu dua ini kemana-mana. Mana nih? Habis waktu uangnya. Ya kurang lebih begitu. Nah terus kemudian tapi kalau Anies Baswedan kan nggak habis sejarah. Dia masih bisa kayak yang lain. Masih bisa jadi masih bisa di koalisi yang lain, bisa pasangan KIB Prabowo dan sebagainya, bisa masih coba dengan Prabowo. Nah, PKB Gerindra jadi ingat Prabowo kan? Nah kalau Mbak Puan kan juga ke Gerindra kemarin. Udah di foto-foto tadi kemarin udah naik kuda bareng. Terus kemudian sudah pertemuan walaupun saya melihatnya. Jadi ini adalah pertemuan kedua kalinya safari politiknya Mbak Puan setelah Surya Paloh ke Nasdem sekarang ke. Dan yang menarik dua-dua ini datang dua ketum yang relatif senior dan punya kedekatan dengan ibunya. Iya betul. Surya Paloh kan disebut ini kayak silaturahmi om ke keponakan. Prabowo kita sama-sama tahu lah ya pernah pasangan dengan Bu Mega di tahun 2000-an. Dan kedekatan dua terah keluarga ini cukup nyambung dari lama. Nah sekarang kalau PKB Gerindra, apakah ini sinyal antara Prabowo Puan atau Puan Prabowo? Nah ini lagi-lagi tadi ini juga ada. Sekarang Gerindra PKB karena ternyata sudah ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Disebut Kebangkitan Indonesia Raya. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini kan kemungkinan besar mengusung Prabowo sebagai calon presiden dan kemudian calon wakil presidennya bisa Caimin. Bisa yang lain. Kenapa bisa yang lain? Karena berbagai pertimbangan tentunya. Karena kalau koalisi ini pengen menang terus harus pakai yang paling optimal dong. Ya. Pakai yang paling optimal. Karena solusi optimal. Karena Prabowo ini kan masih nggak mau kalah lagi lah. Ya. Udah 3 kali ikut dia mesti berhasil. Nah, jadi kalau bisa dibilang koalisi PKB Gerindra ini adalah koalisi yang sebenarnya jauh lebih matang ya menurut saya. Ini udah bungkus duluan kan dari sosoknya sosok calon presiden ada, kursinya cukup. Partai nggak banyak. Nah tapi saya melihatnya gini, belum tentu siapa namanya Caimin yang jadi wakil presiden. Bakal calon wakil presiden. Ada yang menarik nih kan, apalagi kemarin di survei juga udah disebut. Kalau Erick Thohir itu menarik. Kalau Erick Thohir ini menarik. Kenapa? Karena kita tahu Erick Thohir ini kan dekat sama Banser, dekat sama elemen-elemen katanya PKB, NU juga sangat cukup. NU itu ketua 100 tahun NU. Apa sih? Acara ya. NU kan? Ya. Nah maksud saya ini sangat mungkin kalau Erick Thohir bisa. Kalau Erick Thohir Emang dobrak nih. Ini karena logika Erick Thohir punya kemampuan dekat dengan warga NU Nadine dan Nadine tentu sangat dekat dengan PKB. Nah kalau misalnya ini menarik gimana? Berarti kalau di situ, ini kita tutup. Berarti kalau di situ Erick Thohir kan menteri Pak Jokowi. Asik. Jadi apa hubungannya Erick Thohir kalau dia kemungkinan masuk itu? Jadi ya kalau hubungannya seperti apa? Intinya sih sebenarnya kalau ini PKB tentu pengen solusi optimal untuk mendampingi Pak Prabowo dan ini punya kemungkinan menang. Oh nggak posisi ya. Oke Pak Henry, saya kira ini menarik topik kita pagi ini dari Pak Anies Baswedan, dinamika Nasdem, Gerindra PKB,
silaturahmi politik Mbak Puan itu tentu akan terus berkembang. Nah, kita lihat nih bagaimana kedepannya Indonesia ya, semakin panas menjelang 2024 ini. Kawan-kawan semua, demikian sesi kita pagi ini di Table Tennis Discussion bersama Insat. Saya Ridwan Yusuf dan Henry Baskoro. Izin pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.